Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan nikmat kesempatan, nikmat umur sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada kesempatan hari ini yang telah dan akan dilaksanakan senantiasa ada dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada pemimpin kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Masih suasana Syawal, tanggal 20 ya sekarang. Saya aturkan dan ucapkan doa tahniyah Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadah kita selama bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan di bulan Ramadan kemarin, dan memang belum selesai kajian yang saya sampaikan tentang bahaya atau akibat kita mengabaikan dan melupakan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai peta kehidupan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Ibarat kita bepergian tanpa ada peta, tanpa ada rambu, tanpa ada penunjuk jalan, kita akan tersesat. Apalagi ketika kita menjalani kehidupan di dunia seperti sekarang ini, yang tentunya penuh dengan cobaan, penuh dengan ujiannya, maka diharapkan adanya dan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perjalanan hidup kita ini efektif dan tentunya berada di jalur yang diridhoi dan dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sedikit mengulang bahwa kita punya kewajiban kepada Al-Quran tadi itu 3. Yang pertama, kita wajib mengimaninya, dan mengimani Al-Quran itu merupakan salah satu tanda atau ciri orang yang bertakwa. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan yang baru saja berlalu, ibadah puasa itu punya tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian, kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dan siapakah orang yang bertakwa itu? Salah satunya ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran. Kita wajib bagaimana Al-Quran? Kandungan Al-Quran dari A sampai Z-nya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas-nya, itu tidak boleh kita imani sebagian tapi kemudian kita kufuri sebagian, tidak boleh. Tapi itu satu paket, satu kesatuan yang kemudian harus kita imani. Apapun isi kandungannya, apakah tentang sejarah, apakah tentang hukum, ya, apakah tentang sosial kemasyarakatan yang ada di dalam Al-Quran, bahkan ilmu pengetahuan modern pun, teknologi itu pun ada di dalam Al-Quran. Dan ini wajib kita imani. Lalu yang kedua, kewajiban kita adalah mempelajarinya. Setelah kita mengimani, kita wajib mempelajari Al-Quran. Mempelajari ini judul besar. Subnya itu, mempelajari itu pertama dengan membacanya. Cara pertama kita mempelajari Al-Quran ya kita harus mau membaca Al-Quran.
Dan membaca Al-Quran punya keistimewaan dua minimalnya. Pertama, pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu per huruf, bukan per surat, bukan per ayat, bukan per juz yang kita baca, tapi per huruf. Ya, huruf hijaiyah, alif, batas itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala per hurufnya. Satu kebaikan lalu Allah kelipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya pernah menghitung surat At-Taubah, surat ke-9. Hurufnya ada 11.357 huruf. Kali saja kalau kita baca At-Taubah saja, kali dengan 10 kebaikan berapa? 11.357 kali 10 kebaikan. Itu baru At-Taubah ya. Ya. Belum lagi surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Luar biasa. Basmalah saja berapa huruf? Basmalah berapa huruf? Ya? Pernah menghitung bismillah? Agar jangan hitung pasal terus. Pernah menghitung bismillah? Basmalah itu 19 huruf. 19 huruf saja kali 10 kita sudah dapat 190. Kan kita kalau membaca Al-Quran pasti mengawali dengan basmalah kan. Tapi jangan kemudian ya udah kalau gitu basmalah aja terus. Setiap hari basmalah. 19 kali 10 190. Tapi ini stimulus untuk kita lebih meningkatkan. Kitab suci mana yang pahalanya sampai dihitung per huruf? Anda baca Quran, tidak ada dihitung pahala per huruf, hanya dapat informasi saja, hanya dapat pengetahuan saja, ada dapat kabar saja, oke, nggak masalah. Untuk mengupgrade dan untuk kemudian meluaskan wawasan kita. Tapi adakah dihitung per huruf? Anda mau baca Quran atau tidak nggak jadi masalah. Mau baca majalah atau tidak nggak jadi masalah. Tapi ketika membaca Al-Quran oleh Allah sudah dihitung per huruf. Yang kedua, membaca Al-Quran itu yang lancar. Jangankan yang lancar, yang terbata-bata saja, artinya yang baru belajar saja oleh Allah sudah diberikan 2 pahala. Ini lagi-lagi stimulus, motivasi bahwa ternyata di dalam Islam Allah tidak membatasi orang belajar Al-Quran. Kalau kuliah ada batas umur kan? Ada batas umurnya. Baik S1, S2, S3 pasti ada dibatasi umur. Tapi belajar Al-Quran tidak dibatasi umur. Tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa membaca Al-Quran hanya sampai umur 50 ke atas. 50 ke atas itu tidak. Atau sampai umur 60 ke atas itu nggak usah belajar. Tidak. Artinya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar kita tidak ada kata terlambat kita belajar Al-Quran. Kenapa? Ustaz, saya malu belajar, ya, bacaannya belum benar. Nggak masalah. Nggak ada orang yang baru duduk sekali duduk langsung lancar, tuh nggak ada. Memang perlu proses semua juga. Dan tidak ada kata malu apalagi gengsi untuk belajar Al-Quran. Walaupun ketika kita baru belajar, murid-murid yang sama dengan kita belajar itu di bawah kita usianya, lebih junior daripada kita, nggak jadi masalah. Ya, karena yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Hasil itu hak prerogatif Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syakun 'alaihi, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Qur'an dan berat lidahnya karena baru belajar, wa yatata'ta, lalu terbata-bata, falahu ajron, baginya sudah dapat 2 pahala. Wal mahir, dan orang yang sudah mahir, ma'as safaratil kiramil baror, bersama para malaikat Allah yang terdekat. Itu yang mahir. Berarti ini sebuah, lagi-lagi sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau kita mahir dan kemudian lancar dalam baca Al-Quran, kita akan bersama para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Lalu setelah membaca ada mentadaburinya. Mentadaburi itu sudah dalam kondisi kita membaca terjemahannya, menghayati kandungannya, maknanya, lalu mengaitkan antara ayat-ayat qauliyah, ini kan disebut ayat-ayat qauliyah, ya, firman Allah, dengan ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Kita kaitkan. Begitu lihat gunung, ada dalam Al-Quran tentang ayat penciptaan gunung tuh ada. Dan nanti oleh Allah dibuat gunung tuh seperti kapas, bagaikan kapas. Padahal kalau kita lihat gunung luar biasa, kokohnya, megahnya. Tapi nanti di hari kiamat dalam Al-Quran kata Allah, seperti kalfarashil mabthuth, kayak kapas. Kapas tertiup angin gimana? Ringan, seringan-ringannya. Kita lihat langit, ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah menciptakan langit tidak ada tiang.
ini atap ini kalau nggak ada tiang nggak bakal bisa berdiri. Bangunan ini tidak ada tiang pancang tidak akan bisa berdiri. Tapi langit coba Anda cari di mana tiangnya langit, tapi kau tidak rubuh. Ya. Tapi nanti kata Allah, langit itu dengan mudah oleh Allah dibelah, dihancurkan, dan benda-benda yang menggantung di langit itu kemudian berjatuhan. Matahari, bulan, planet, semuanya, bintang berjatuhan. Lagi-lagi kita lihat matahari, bulan, mana cantelannya. Harusnya lampu bisa berdiri, harus ada cantelan baru dia bisa. Tapi matahari, bulan, bintang tidak ada. Jadi ada dalam Al-Quran, itu sudah tadabbur. Lalu yang ketiga, setelah tadabbur, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Menghafal. Ya, tradisi di mana, agama mana yang kitab sucinya ada tradisi menghafal kecuali Al-Quran. Maaf, agama yang lain tidak ada tradisi menghafal kitab sucinya. Tapi Al-Quran orang berlomba-lomba. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu misalkan, atau 10 tahun yang lalu saja, pesantren-pesantren tahfiz Quran itu nggak menarik. Pesantren secara umum itu tidak menarik sama sekali. Orang tuanya memasukkan anaknya ke pesantren itu karena name-nya kecil, karena anaknya nakal, karena drop out dari sekolahnya baru ke pesantren kan. Jadi pesantren seperti bengkel. Ya, tapi sekarang orang berlomba-lomba. Yang daftar pesantren ribuan, belum buka kelulusan saja sudah pendaftaran luar biasa. Lalu ditanya, kenapa Bapak Ibu mau masukkan anak ke pesantren? Padahal anak Bapak Ibu cerdas. Apa jawab orang tuanya? Saya ingin mempunyai anak jadi hafiz Quran. Sebuah perubahan yang luar biasa. Sekarang pesantren-pesantren tahfiz itu seperti jamur. Ya, seperti jamur di musim hujan. Banyak di mana-mana. Kenapa? Karena mulai orang kemudian merasa sangat membutuhkan Al-Quran. Ya, sangat merasa membutuhkan Al-Quran. Dengan cara satu, bahwa kehidupan yang akan datang khawatir, ya, generasi ini kemudian lebih rusak lagi, dibentengi dengan Al-Quran supaya dia punya bekal nanti di kehidupan yang masa yang akan datang. Lalu setelah itu baru yang terakhir, yang nomor 3, ya, mengamalkannya. Jadi pertama mengimaninya, yang kedua mempelajarinya dengan 3 sub tadi, membaca, mentadaburinya, menghafalnya, yang ketiga mengamalkannya. Mengamalkan, ya, mengajarkannya lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Tapi kalaupun kita kemudian kurang bisa mengajarkan, karena masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda, oleh Allah diberikan kemampuan yang berbeda. Ustaz, saya nggak bisa ngajar, tapi saya cukup untuk diri saya sendiri saja. Bisa saya baca Quran, tapi kalau saya harus ngajarin, saya takut salah, takut murid saya juga gelisah nanti diajarin sama saya. Caranya apa? Kita bisa membantu. Mungkin dengan ada misalnya program wakaf Al-Quran ke pelosok atau ke pedalaman. Ada membutuhkan mushaf Al-Quran, kita bisa kirim. Ketika kemudian kita kirim 50 mushaf Al-Quran, dibaca oleh 50 saudara-saudara kita yang baru mengenal ajaran Islam, itu juga jadi jariah kan, jadi pahala juga. Ya, dan itu cara kita mengamalkan Al-Quran. Itu 3 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Lalu apa akibatnya atau bahayanya ketika kita melupakan, mengabaikan Al-Quran itu sendiri, tidak melaksanakan 3 dari salah satu atau kesemuanya dari ketiga-tiga kewajiban kita terhadap Al-Quran tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada 6 poin kita bahaya ketika kita melupakan atau mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, kita akan mengalami kesesatan yang nyata. Kan tadi di awal saya sampaikan Al-Quran itu seperti peta, ya, buku petunjuk pedoman. Anda beli handphone saja, di dalam kardusnya, kotaknya pasti ada manual booknya. Gimana cara mengaktifkan, cara pasang baterai, gimana kemudian mengisi baterainya, memasukkan SIM card dan lain sebagainya. Kita lihat caranya, fitur-fiturnya bagaimana diaktifkan. Supaya apa? Supaya efektif itu handphone, tidak rusak dan bermanfaat bagi kita. Apalagi kita menjalani kehidupan di dunia yang berat, butuh petunjuk. Maka karena Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan Al-Quran kepada kita supaya kita nggak nyasar, supaya kita tidak tersesat di jalan yang memang tracknya benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya nggak kesana kemari. Butuh Al-Quran.
Karena kita satu tujuannya adalah akhirat, tujuan kita kembali kepada Allah, tapi dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada hari akhir, itu kan banyak cobaan, banyak lika-likunya, supaya kita tetap dalam track yang benar, di jalan yang diridhoi Allah, maka kita butuh buku petunjuk, buku pedoman. Lalu bagaimana kalau itu kemudian kita abaikan? Ya kebalikannya, konsekuensi logisnya dia akan mengalami kesesatan yang nyata. Sebagaimana dalam Al-Quran firman Allah surah An-Nisa ayatnya ayat 115. Surat keempat ayat 115 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang mengingkari Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul berupa kebenaran, yang dibawa oleh Rasul itu ini yang dimaksud kebenaran itu. Ya. Setelah jelas kebenaran, yaitu Al-Quran, lalu dia mengingkarinya, orang tersebut menentangnya. Ya, dulu ada pemahaman di tengah masyarakat kita, udah kalau sholat tuh nggak usah pakai ruku, sujud, cukup ingat. Ya. Cukup ingat, atau bahasanya cukup eling saja. Udah selesai. Begitu zuhur, azan zuhur, ingat. Udah sholat zuhur, udah. Gak usah pakai ruku dan sujud, cukup ingat. Karena apa? Ayatnya kan wa aqimis sholata lidzikri, katanya dirikan sholat untuk mengingatku. Udah, di Al-Quran juga gak ada ruku gimana, sujud gimana, takbiratul ihram gak ada di Quran. Tahiyat awal bagaimana, tahiyat akhir bagaimana, itu memang gak ada dalam Al-Quran. Makanya udah cukup kita kalau sholat tuh ingat aja. Begitu azan zuhur nanti Anda 5 detik aja, udah sholat, udah ingat. Harusnya itu diterapkan saat dia berbuka puasa. Ya, begitu azan buka puasa, mau makan gorengan, cukup ingat. Semoga Anda kenyang. Ya. Saat sahur nggak usah makan, cukup ingat. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menganggap Rasul itu instrumen, atau hadis-hadis Rasul sebagai instrumen penjelas terhadap Al-Quran yang masih sifatnya global, sifatnya masih umum. Maka ada hadis yang kemudian merinci keumuman tadi. Memang di Quran nggak ada kita temukan tata cara sholatnya, saudara-saudara, nggak ada. Tata cara zakat nggak ada, tata cara haji nggak ada di Quran secara rinci, ya. Itu ada dalam hadis. Kenapa? Karena fungsi Rasul diutus oleh Allah sebagai penjelas dari Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran kemudian begitu saja kita menerima Al-Quran tanpa hadis Rasul. Nanti tadi sholat kita nggak ada tata caranya. Karena kita harus melihat tata caranya itu dari Rasul. Itulah makna dari 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat bukan satu, kan? Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nggak bisa kita terima sebagian, kita tolak sebagian, nggak bisa. Karena dia satu paket. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, Allah yang kita sembah, tapi gimana cara nyembah Allah? Maka Allah utus Rasul. Kalian lihat Rasul gimana menyembah aku, maka kita mengikuti Rasul. Kedua, jadi satu paket 2 kalimat syahadat itu. 2, tapi satu sebenarnya, ya, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul. Al-Quran juga penjelasan yang dibawa Rasul, maka mereka mengingkarinya. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, nuwallihi ma tawal. Yang selanjutnya apa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Setelah mereka mengingkari Rasul, mengingkari yang dibawa oleh Rasul yaitu Al-Quran, mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman. Tadi kan jalan orang beriman Al-Quran, petanya. Kalau mengikuti bukan jalan orang yang beriman, ya berarti konsekuensinya adalah nyasar, tersesat. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Kata Rasul, kata Allah, kami biarkan mereka tersesat. Ya tadi, orang udah disediakan jalan orang yang beriman untuk diikuti, malah milih jalan yang lain. Udah dibiarkan oleh Allah, nyasar. Sesatnya. Tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa nuslihi jahannam, dan nanti kelak kami akan lemparkan mereka ke jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, akan mengalami kehidupan yang sempit, mengalami hati yang sempit. Ketika kita mengabaikan dan melupakan Al-Quran, hati kita menjadi sempit. Anda diberi tugas seberat apapun, ya, adik-adik mahasiswa yang sedang magang, diberi tugas, kalau hatinya sedang lapang, hatinya sedang happy, itu pasti akan enjoy menikmatinya. Walaupun tugasnya banyak dan berat,
tapi karena hatinya lapang. Akan dikerjakan dengan senang hati. Tapi dikasih tugas yang ringan, seringan-ringannya, cuman hatinya memang sedang bermasalah, hatinya sedang sempit, pasti ngeluh. Itu dalam konteks pekerjaan misalkan. Konteks ibadah pun, Allah ngasih ibadah yang berat seberat-beratnya. Kalau hati kita lapang menerimanya, maka kita akan enjoy melaksanakan perintah Allah. Kita akan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Puasa apa enggak berat? Berat kan puasa itu. Menahan lapar dan haus itu kan berat. Kita yang 13 jam, gimana saudara kita yang 19-20 jam misalnya? Ada yang 22 jam 45 menit tahun lalu, Islandia. Itu kan sisa 1 jam 15 menit aja ke subuh. Ya. Kalau kita di sini mau enak, subuh jam setengah 5 atau jam 5 kurang, maghrib jam 6 kurang misalkan kemarin. Ini saudara kita ada yang bukanya itu, saya punya keponakan di Belanda sedang S2, jam 10 di sini katanya. Kita jam 10 udah berapa ronde makan? Ya, buka. Ya, sebelum tarawih udah makan nasi. Habis tarawih mie, sebelum tidur seblak. Ya, gitu kan. Mulai setengah malam makan lagi. Bangun tuh dikeluarkan diisi lagi. Ya, nanti sahur lagi jam 3, setengah 4. Saudara kita jam 10, ada yang jam 12 baru buka. Jam 3 harus puasa lagi karena sudah subuh. 3 jam sisanya. Nggak cukup. Ya. Sebenarnya berat, tapi kenapa orang nggak ada yang kapok kedatangan Ramadan? Karena rindu terus. Apa hatinya menerima perintah Allah? Maka ibadah-ibadah itu hanya orang beriman yang diseru. Kenapa? Allah yakin orang beriman lapang menerima perintah Allah. Dan dia tidak akan menerima dengan cara berkeluh kesah atau menggerutu. Dia terima. Sami'na wa ata'na. Ada yang kapok kedatangan Ramadan? Nggak ada. Aku mah kapok, nggak mau ketemu Ramadan lagi. Ya berarti duluan meninggal. Ya, karena sebelum kiamat terjadi, Ramadan akan tetap datang kan setiap tahun. Kalau nggak mau ketemu Ramadan, ya kitanya duluan. Ya, sama seperti orang mudik. Mudik itu yang dipuaskan bukannya fisik atau materi, tapi hati. Kenapa nggak ada yang kapok mudik? Walaupun kemarin 4 hari mudiknya di Brebes, bahkan Lebaran juga di sana di tol, masih di tol. Ya, kenapa? Nggak ada kata-kata kapok saya nggak mudik lagi tahun depan, nggak ada. Berangkat lagi. Kenapa? Yang dipuaskan adalah keimanan. Yang dipuaskan adalah hati. Dengan mudik, temu orang tua, kita bisa salam, kita bisa cium tangan ibu bapak kita, minta maaf, minta doa restunya. Kemudian ketemu dengan saudara-saudara yang memang setahun sekali aja kita baru bisa bertemu. Kita ada rizki lebih, kita bisa berbagi rizki, kasih keponakan. Padahal fisik kita capek, materi kita habis. Tapi kenapa nggak pernah ada kapok? Kenapa? Ibadah, lapang hati kita menerimanya. Ya. Kemarin kedatangan tamu banyak Anda di rumah, yang pada silaturahim, nyuci piring sampai 3 losin, senang aja. Ya, lapang dadanya. Walaupun nyuci piring harus sampai 3 losin, gelas 3 losin, belum sendok garpu, tapi senang aja karena Anda tipe orang yang senang kedatangan tamu. Tamu dalam Islam itu berkah. Tamu dalam Islam itu membawa rahmat dan memuliakan tamu, bagian dari kesempurnaan iman. Senang. Tapi kalau hati sedang sempit, jauh dari Al-Quran, kedatangan cuma 5 orang aja tamu, wah udah pusing kita. Dan 5 orang ini padahal saudara kita, cuma dari jauh, datang, wajahnya udah kelihatan mau minjem uang. Ya, sudah suzon kita ya. Sudah gitu dia izin numpang nginep ya 2 malam, pusing 2 malam bagi kita 2 minggu. Anak 5 itu anaknya masih kecil-kecil, tengah malam yang satu nangis, ini satu nangis, beres anaknya nangis, bapaknya yang nangis, wah terus semuanya muter. Ya, pusing kita. Kenapa? Karena hati kita sempit. Ya. Pokoknya ketika hati kita dilapangkan oleh Allah untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam konteks pekerjaan sekalipun, maka kita akan mengerjakannya dengan enjoy, dengan happy, dan kita akan mengerjakannya insya Allah dengan tuntas, dengan sempurna. Jadi kalau hatinya sedang mumet, pikirannya, hatinya sempit, pokoknya apapun, padahal enteng itu pekerjaan, tetap aja jadi masalah. Tetap aja kita mencari alasan, ngaji yuk, males padahal enteng gitu. Ya, ayo sholat berjamaah yuk, udah azan, udah awal waktu, ntar aja lah, masih zuhur, baru juga azan belum qomat. Ya, udah qomat, nanti aja lah masbuk.
ya antri soalnya gantian, ya nanti udah antri lagi, baru setengah 2, kan asar setengah 4, terus seperti itu berat. Padahal tinggal turun ke musola misalkan atau ke masjid, udah selesai sholat. Hati berkaitan erat karena jauh dari Al-Quran. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ayatnya surah Al-An'am ayat 125, surat ke-6 ayat 125. Wa faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah kehendaki mendapat petunjuk. Ini kan petunjuk. Kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam, dadanya akan dilapangkan untuk menerima Islam. Apapun perintah Allah dalam Islam, karena Allah sudah beri petunjuk, dia akan lapang menerimanya. Ya. Tidak ada kemudian merasa terbebani dengan kewajiban yang Allah perintahkan. Tetapi wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Tapi yang hatinya sudah sesat, yang hatinya kemudian jauh dari Al-Qur'an, maka Allah jadikan hatinya itu sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti halnya orang tersebut sedang naik ke atas langit. Naik ke langit itu kenapa sesak, kenapa sempit? Karena semakin tinggi kadar oksigen semakin menipis. Jangan kemudian kita kaget, kenapa kok orang yang naik gunung ada yang meninggal gitu. Kan di gunung itu kan sejuk, enak, udaranya segar, jauh dari polusi. Karena dia forsir tenaga mungkin di atas, kandungan oksigen menipis, ya hilang, ya habis oksigen. Kenapa pesawat ketinggiannya itu kemudian dikontrol, diawasi, nggak boleh lebih dari sekian ribu kaki. Kalau lebih maka tekanan oksigen di kabin itu menurunkan, begitu dalam pengumuman pramugari. Kalau kemudian tekanan oksigen menurun di kabin, menipis, keluar alat. Ya, itu tuh alat untuk menyelamat, bukan mainan. Anda langsung dimainin. Yang lain make Anda pingsan. Ya, itu tuh alat pasang, gitu ya. Kemudian kalau ada anak baru pasang selanjutnya, kita dulu kan seperti itu, menghirup sampai tekanan oksigen normal lagi. Ya, orang yang keluar angkasa harus kapali pesawat yang khusus dengan kadar oksigen yang khusus. Maka bumi satu-satunya tempat yang oleh Allah dijadikan tempat satu-satunya yang paling layak untuk ditinggali manusia. Kenapa? Semua kadarnya ini proporsional. Kalau kita tinggal di Mars, oksigennya mana? Ya. Semuanya kemudian terbang gitu kan, nggak bisa napak, nggak bisa menapakkan ke bumi kakinya, semua terbang. Kebayang itu majelis taklim pada terbang semua, saya ngasih kajian gimana nanti, ya. Nah, ini menunjukkan waja'alnal ardo firash. Allah jadikan bumi ini sudah dihamparkan, ya, sudah dihamparkan, artinya sudah tempat yang paling layak, tidak usah cari tempat lagi. Semua sudah diberikan dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada tempat yang lain, bukan paling layak, tetapi ya tempat biasa saja kekuasaan Allah SWT, tapi bukan yang untuk ditinggali oleh manusia. Airnya dari mana, oksigennya dari mana, dan lain sebagainya dari mana. Ya. Wa kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah turunkan azab kepada mereka orang yang tidak beriman terhadap Al-Qur'an. Rekan-rekan, azab dari Allah itu tidak selalu berbentuk fisik atau kehilangan sesuatu yang kita cintai misalkan. Tapi kita sulit melaksanakan ibadah aja, itu tuh sebenarnya siksa dari Allah. Ya. Kita introspeksi, ya Allah kenapa kok saya susah banget sih baca Quran? Cuma 1 halaman aja susah banget ya Allah. Ingat, ketika kita sudah sulit beribadah, kemudian introspeksi, sebanyak apa dosa yang sudah kita lakukan. Atau para ulama dulu mengatakan, kalau malam tadi kita sulit untuk bangun tahajud, coba hari kemarin dosa apa yang sudah kita lakukan. Itu tuh bisa jadi penghalang maksudnya. Dan itu jadi siksa. Ya Allah saya susah banget diajak sholat berjamaah di awal waktu ya. Introspeksi, dosa apa ya Allah yang sudah saya lakukan sehingga menghalangi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Itu sudah. Jadi jangan difahami siksa itu hanya berbentuk fisik, kehilangan materi dan lain sebagainya. Tidak. Itu mungkin salah satunya, betul. Tetapi ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, susah sekali baca Al-Qur'an. Ya, itu juga sudah siksa. Kenapa? Karena terasa. Ya kan? Coba Anda yang biasa baca Quran sehari aja nggak baca Quran, ada yang kosong. Ya, sudah biasa sholat duha misalkan, sehari nggak sholat. Ada yang sudah biasa tahajud, sehari aja nggak tahajud, ada yang hilang, gitu ya.
Ada yang lalu kemudian kita introspeksi, kenapa ya? Padahal saya udah biasa bangun, tapi kok malam ini susah banget. Alarm dimatiin, tidur lagi. Ya. Maka kita introspeksi, mungkin ada dosa yang kemudian menghalangi cahaya Allah ke dalam hati kita. Lalu yang ketiga, setelah mengalami hati yang sempit, Allah akan bangkitkan kita itu di akhirat dalam keadaan buta. Jadi orang yang melupakan Al-Quran oleh Allah dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Berarti di dunianya sih melihat, tapi oleh Allah dibangkitkan dalam keadaan buta. Ayatnya Quran surat 20 ayat 124 sampai 127. Surat Toha surat ke-20 ayat 124 sampai 127. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Maaf, kehidupan sempit itu bukan kurang materi, bukan. Materinya sih berlimpah, ada kan? Anda menemukan materinya berlimpah, kekayaannya di mana-mana, asetnya di mana-mana, tapi kok hidupnya itu penuh dengan keluh kesah, masalah terus. Ya. Orang tuanya itu bisnismen, pengusaha besar, anaknya terlibat narkoba, anaknya terlibat kehidupan bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Padahal apa yang kurang? Mau apa saja silahkan, kan bisa terpenuhi. Tapi kok begitu hidupnya? Tapi kita bisa melihat ada yang kehidupannya sederhana, benar-benar pas-pasan dalam kehidupannya, tapi kok terasa bahagia, nggak ada masalah. Bahkan anak-anaknya itu bisa kuliah, kan banyak ya yang seperti itu. Ya, kita kadang meremehkan, nggak dagang gorengan, masa orang tuanya dagang gorengan anaknya bisa kuliah sih? Nggak mungkin, kuliahnya kedokteran lagi. Ya, ini dagang gorengan, nggak mungkin. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, orang menganggap tidak mungkin pun pasti jadi mungkin. Tapi ada orang yang kaya raya, maaf, sekalipun dia tidak pernah melaksanakan ibadah umroh apalagi haji, padahal uangnya luar biasa, dipakai umroh satu keluarga pun nggak akan habis. Tapi nggak pernah, tidak tergerak hatinya, yang ada hanya jalan ke Eropa, ke tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya. Tidak terlirik sekalipun, hatinya tidak tertarik sekalipun untuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kenapa? Karena itulah ba'isyatan dhanka, hidupnya itu terasa sempit gitu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, terus orang yang buta ini berkata, Robbi, ya Tuhanku, Allah, lima hasyartani, kenapa engkau mengumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia itu melihat, tapi kok saya sekarang buta, kenapa ya Allah? Maka kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Demikianlah kejadian ataupun demikianlah kondisi yang kamu alami sekarang, karena dulu di dunia datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu lupakan, kamu abaikan, kamu acuhkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun aku lupakan kalian. Hari ini pun wajar kalau aku abaikan kalian. Ya konsekuensi kan? Dulu di dunia aku datangkan ayat-ayatku melalui lisan Rasulku, melalui para ulama yang menyampaikan Al-Quran, kalian cuek. Ya hari ini aku cuekin, hari ini aku abaikan kalian. Dalam keadaan buta. Bukan buta di dunianya melihat maksudnya, tapi ketika di akhirat kok aku jadi tidak bisa melihat ya. Nah itu konsekuensi atau bahaya ketiga melupakan Al-Quran. Lalu yang keempat, dibutakan mata hatinya di dunia. Ini konteksnya beda. Kalau yang nomor 3 dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, ya, sedang di dunianya melihat. Lalu yang keempat, di dunia memang melihat, tapi oleh Allah dibutakan mata hatinya. Ya, itu ayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Ya, surat ke-22 ayat 46. Matanya melihat di dunia, tapi datang perintah Allah, kelihatan Al-Quran, nggak dilirik. Yang buta bukan matanya, bukan mata fisiknya, tetapi mata hatinya. Kalau kita kan kelihatan besar, dilarang buang sampah di sini, kan banyak tulisannya. Buang di situ. Matanya lihat tulisan itu, melihat. Yang buta apanya? Mata hati. Pernah melihat ada letter S atau P, coret ya,
Tapi di situ mobil kita parkir atau motor kita parkir. Pernah jadi pelakunya? Ya, pernah. Tahu S coret atau P coret atau letter S letter P itu dilarang berhenti di rani, tahu? Pasti tahu rambu itu. Tapi kenapa? Apa yang kemudian menyebabkan kita? Hati. Kenapa hati? Ketaatan itu kaitan erat dengan hati. Ya. Pernah di trotoar menemukan motor naik ke atas trotoar? Sering. Pelaku bahkan. Ya. Padahal trotoar itu untuk pejalan kaki. Lalu kemudian yang jalan kaki mengingatkan, "Pak, di jalan, Pak." Lalu kemudian yang naik motor makin lebih marah. Ya, bahkan motor kata, begitu kita ingatkan, "Pak, motor di jalan, nggak lihat Bapak macet." Kata kita, kenapa dia jadi yang lebih marah dari kita? Padahal itu memang hak yang pejalan kaki. Ya, yang motor itu disuruh, "Pak, itu Pak di jalan." Nggak lihat Bapak macet di jalan. Jadi trotoar kan nggak macet, mungkin dia naik. Ya. Tahukah bahwa trotoar itu adalah untuk pejalan kaki? Tahu. Tapi apa? Ketaatan itu berkaitan dengan hati, bukan dengan akal ataupun pikiran kita, kecerdasan kita, intelektual kita, tapi hati. Gitu ya. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan lewat seperti itu. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha." Tidakkah mereka bepergian di muka bumi ini sehingga hati mereka dapat faham, telinga mereka dapat mendengar? Yang buta itu bukan mata kepala mereka, akan tetapi mata yang ada di dalam dada mereka. Ya. Maksudnya tidakkah mereka melakukan perjalanan? Kalau kita ingin mengetahui akhir hidupnya Fir'aun, jasadnya seperti apa, kalau belum punya kesempatan dan uang, nggak usah kita maksain ke Mesir. Baca Al-Quran, ini sudah melakukan rihlah ruhiyah, sudah melakukan perjalanan spiritual. Ya. Kenapa? Di Quran ada loh tentang Fir'aun, bagaimana akhir kehidupannya sampai jasadnya oleh Allah diselamatkan, ada. Kalau kita kemudian belum ada dananya, belum ada kesempatannya ingin melihat bagaimana akhir dari kaum Nabi Soleh, nggak perlu kita ke Madain Soleh di sana, perbatasan Madinah dengan negara Yordan sana. Cukup baca Al-Quran, ada tentang kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud yang disebut dengan Ad dan Thamud, ada. Ya. Nanti kalau ada uangnya, ada kesempatannya, baru kita mau ke sana juga. Tapi dengan ini pun kita sudah melakukan perjalanan spiritual, karena di sini merangkum semua kisah-kisah yang pernah terjadi di muka bumi ini sebagai pelajaran. Ya. Tapi kata Allah, ya, yang buta bukan mata fisiknya, matanya sih luar biasa, dirawat, terjaga, normal. Yang buta adalah mata hatinya. Lalu yang kelima, keras hatinya. Ya. Orang yang jauh dari Al-Quran, lama-kelamaan hatinya itu akan keras. Kalau hati sudah keras, susah ya. Bahkan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kerasnya hati seseorang itu seperti batu. Tapi kata Allah masih lebih baik batu. Batu, di dalam Al-Quran disebutkan, dari batu saja bisa mengalir air di sela-selanya. Coba di sungai, kan batunya besar-besar, masih bisa ngalir di sela-sela. Batu saja di dalam tanah, kalau kita gali, kita bor, bisa mengeluarkan sumber air, mata air. Batu saja, walaupun keras, kalau kata Allah itu gunung meletus mengeluarkan bebatuan, tunduk patuh. Ya, maksudnya Allah sedang ingin menyindir. Sekeras apa sih hati kalian manusia? Itu batu yang keras aja, kalau aku perintahkan ABC, mereka kemudian taat. Tapi hati kalian diturunkan Al-Quran, enggak sadar-sadar, enggak lembut-lembut. Ya, maka ayatnya di dalam surah ke-57 ayat 16 atau surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah waktunya orang beriman untuk lebih khusyuk mengingat Allah dan mengikuti Al-Quran? Kalau sekilas baca terjemahannya mungkin kurang kita pahami. Belum tibakah waktunya orang beriman lebih khusyuk mengingat Al-Quran, mengingat Allah dan mengingat Al-Quran? Bahasanya begini, kalau Anda misalnya sibuk ya sama orang tua, disindir beginilah, sibuk ya aku nggak bantuin ibu sih, maksudnya apa? Kamu sibuk banget ya sampai nggak ada waktu bantuin ibu, maksudnya apa? Suruh bantuin, gitu. Cuman pakai bahasa pertanyaan, ya. Sibuk banget ya, kok nggak mampir ke rumah saya? Maksudnya apa?
suruh mampir. Ya, kalau bapak ke ibu di rumah, mah sibuk banget ya mama aktivitas sampai nggak ada makanan di meja makan sedikit pun. Maksudnya apa? Ibu segera ke dapur masak. Bukan kemudian, ih ayah benar-benar suami pengertian, mama tuh sibuk benar. Ya, itu nggak ngerti suami, istri. Kata suaminya, mama sibuk banget ya, baju ayah sampai lupa nggak ada yang disetrika, ayah besok mau kerja. Maksudnya apa? Setrikain dong. Jangan kemudian, memang ayah tuh suami yang pengertian, sibuk ayah nyetrika sendiri ya, gitu. Itu apa namanya, tidak paham. Setelah itu mungkin bapak keluar cari laundry kali ya, atau cari warteg untuk makan. Nah, Allah pun, kalian nggak ada waktu ya untuk lebih khusyuk mengingat Allah dan mengikuti Al-Quran? Itu maksudnya. Jangan kita jawab, ya Allah benar saya tuh sibuk, nggak ada waktu baca Quran. Nah, bukan maksudnya bacalah Al-Quran. Ya, maka kata Allah, wala yakunu kalladzina min qablu. Jangan kalian seperti orang-orang terdahulu yang diberi Alkitab, ya, kaum Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa diberi Taurat, Injil, Zabur, tapi fatola alaihimul amadu, mereka lama tidak berinteraksi dengan kitab suci mereka, faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras. Maksudnya, kalian kalau lama juga nggak berinteraksi dengan Al-Quran, coba keras hatinya. Kayak tadi saya sebutkan, lama nggak baca Quran, padahal biasa. Kemarin Ramadan sih hatam, habis Ramadan tidak lagi baca, kerasa kerasnya hati itu. Berarti Al-Quran fungsinya seperti tetesan air yang istiqomah menetes dan menyebabkan batu sekeras apapun bisa bolong, bisa terbelah. Coba batu, tetesin air tapi terus menerus konsisten netes walaupun setetes itu batu sekeras-kerasnya batu bisa berlubang juga. Ya. Tapi batu keras, kita cuma langsung nyiram dengan 1 ember udah aja selesai. Nggak ada pengaruh apa-apa ke batu itu. Artinya apa? Kita langsung baca Al-Quran, hatam aja satu Ramadan kemarin. Tapi setelah itu nggak baca, ketemu lagi nanti Ramadan baca Quran lagi. Ya udah selama 11 bulan tuh hati kita mengeras. Maka bacalah Al-Quran, walaupun sehari hanya 1 ayat, hanya 2 ayat, nggak akan menghabiskan waktu produktif kita, nggak akan menyita waktu kerja kita, aktivitas kita, tidak. Ya. Setelah sholat itu diluangkan sekitar setengah jam, 10-15 menit saja, itu sudah dapat 1-2 lembar itu. Ya, sebenarnya. Lalu itu fungsinya untuk menetesi hati kita yang mengeras. Maka kata Allah dalam ayat terakhirnya itu, wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka itu fasik. Apa itu fasik? Orang fasik itu orang yang berbuat dosa, tahu itu dosa tapi udah nggak merasa dosa. Itu kan karena hatinya keras. Kayak kemarin mungkin di tengah masyarakat kita udah tahu itu tuh bulan Ramadan, diwajibkan puasa, tapi makan aja dan nggak ada merasa berdosa makan siang hari. Makan pada siang hari artinya laki-laki yang tidak ada uzur ya, tidak ada uzur, kan laki-laki nggak mungkin datang bulan, ya. Kenapa nggak puasa lagi haid misalkan, nggak mungkin. Kalau perempuan mungkin makan siang hari kita masih bisa husnuzon, lagi haid mungkin. Ya, ini laki-laki sudah gitu terang-terangan makan. Dan gak ada wajah-wajah kemudian merasa berdosa besar. Mungkin fasikun tadi, karena kelamaan tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, hatinya jadi keras, maka dosa pun sudah tidak dianggap dosa, cuek aja. Kenapa? Ya karena hatinya sudah keras, jadi sudah tidak ada sensitivitas terhadap dosa. Kayak cermin, kalau sudah berkarat, ya mau kotor juga cuek. Kenapa? Orang udah karatan kok. Tapi kalau cermin bersih, putih, setiap hari, setiap saat dibersihkan, ada noda aja sedikit, ada debu aja sedikit, kemudian terasa, terlihat, langsung dilap. Dan yang terakhir, dia akan berteman dengan setan. Orang yang jauh dari Al-Quran, ya larinya dia akan berteman dengan setan. Karena bukan jalur orang beriman, maka akan jalur kepada jalan setan. Ayatnya itu Quran surah ke-43 ayat 36 dan 37. Surat ke-43 ayat 36 dan 37. Waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka aku biarkan setan menyesatinya atau menyesatkannya, dan dia setan itu sebagai teman dekatnya, ya, sahabat karibnya, sebagai soulmate-nya.
Ya, jadi aku biarkan, kata Allah, setan menyesatkannya. Ketika dia sudah jauh dari Al-Quran, setan yang akan mengisi hari-harinya, setan yang akan kemudian mengisi jalan hidupnya, dan dia menjadi teman dekatnya. Ya, maka kalau Anda baca Quran, pernah ngantuk? Sering ya. Itu ngantuk kiriman dari setan, bukan bawaan. Ya, kita akan digoda setan. Kita baru mau buka Al-Quran aja setan udah sibuk. Gimana caranya supaya kita nggak jadi baca Quran? Kalau kita tetap kuat baca Quran, digoda lagi tengah-tengah harus ngantuk. Kalau kita sudah kuat, misalnya udah nggak pengaruh lah godaan setan, tetap satu juz kita bisa selesaikan. Kita digoda dari sisi pemahaman kita. Begitu kita baca Quran, tamat satu juz, tapi dalam pemahaman kita, kayaknya Al-Quran udah nggak sesuai ya sama zaman sekarang ya, mulai digoda. Kayaknya hukum dalam Quran itu nggak ada yang adil ya, apalagi hukum waris. Masa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, ini nggak adil. Digoda dari sisi pemahaman. Kalau bacanya sih kita udah nggak pernah ngantuk, baca aja. Mau digoda mas setan, tuek, pokoknya baca, nggak ngantuk. Tapi digoda dari sisi pemahaman kita terhadap Al-Quran. Akhirnya kita menganggap Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Al-Quran itu kita 14 abad yang lalu, ya. Tapi untuk sekarang kita ganti dengan yang lain, harus ada revisi dan lain sebagainya. Itu kan digoda pemahaman kita terkait dengan Al-Quran. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu 6 poin bahaya atau akibat kita melupakan dan mengabaikan Al-Quran. Sengaja saya sampaikan ini untuk mengingat, refresh agar Quran itu tidak hanya diperlakukan istimewa di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan atau setelah Ramadan itu kita rapihkan lagi, kita masukkan lagi ke dalam lemari. Apalagi dengan mudah sekarang Al-Quran sudah bisa dibawa kemana-mana sebenarnya, berupa program dalam gadget kita masing-masing. Kapanpun kita bisa baca, dimanapun kita bisa luangkan, asal tempat dan waktunya yang sesuai, ya, itu kita bisa baca, ya. Daripada install Pokemon gitu ya, sibuk, kita lebih baik baca Al-Quran. Tapi kalau Pokemon bisa masuk ke ini nanti mana, ke selokan dan lain sebagainya, ke taman orang dikejar dan sebagainya, lebih baik kita membaca Al-Quran. Itu mungkin sebagai sebuah ibroh bagi saya pribadi tentunya, dan juga bagi kita semua pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya dan juga bagi rekan-rekan semua. Mungkin sebelum ditutup, masih ada waktu sekitar 8 menit lagi menuju ke jam 9. Bagi rekan-rekan khotibah yang ingin bertanya ataupun memberikan tambahan ilmu bagi kita yang ada di sini, silakan. Terutama rekan-rekan mahasiswa ya.